Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratin nabi jami'a syaikhan wa mu'allimin wa walidin wa hatina wa nasib khusayna amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qul bil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat aynama kanu fi jami'il jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwali wal afat wa min syarril hayati wa syarril mamat ya wali الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بجميع علومه في الدارين آمين. Syahdan halaman 65. Ketahui olehmu bahwasanya yang tersebut yang lain daripada rukun yang 13 itu, selain dari rukun 13 itu, maka semuanya adalah sunnah dan termasuk adab. Jadi mengerjakan sunnah bagian dari beradab. Yang sayugianya bagi orang yang salik, yakni yang menjalani jalan akhirat, itu mengerjakan akan dia yang sunnah tersebut dan memelihara akan dia yang sunnah tersebut supaya menghampirkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Jadi orang salik itu harus ada labih pada yang lain, labihnya pintangan yang sunnah. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, la yazalu abdi yatakharrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa qalbahu alladhi yadmiru bihi. Artinya, dan senantiasa hambaku itu berusaha menuntut, arti menuntut ini mengharap, yaitu harapan hampir kepada aku dengan cara mengerjakan ibadah yang sunnah. Maka cara kita mendekatkan diri kepada Allah itu mengerjakan ibadah sunnah hingga aku kasih akan dia, jadi Allah Ta'ala lah. Maka apabila aku kasih akan dia, niscaya adalah aku pendengarannya, yang mendengar ia dengan dia. Dan aku jadi penglihatannya, yang melihat ia akan dia penglihatan maksudnya. Dan aku jadi lidahnya, yang bertutur ia dengan lidahnya. Dan aku menjadi tangannya, yang memegang ia dengan tangannya. Dan aku menjadi kakinya, yang berjalan ia dengan kakinya. Dan aku menjadi hatinya, yang mencita-cita ia dengan hatinya. Jadi seawakan dari ujung rambut sampai ujung batis menjadi mazharnya Allah Ta'ala itu bila orang itu sudah menjadi kekasih Allah. Maksud menjadi mazhar, yang dilihat oleh kekasih Allah ini hanya Allah, kada ada yang lain dari itu. Dan setengah daripada sunnah itu yaitu, di antara yang sunnah hukumnya di dalam sembahyang, yaitu meninggalkan akan dia diganti dengan sujud sahwi. Maka yaitu 4 perkara. Jadi sunnah yang 4 macam ini bila ditinggalkan, baik sengaja maupun kada sengaja, maka disunahkan pulang mengganti dengan sujud sahwi. Kada sengaja sunat sujud sahwi, sengaja bang sunat juga. Mun sengaja dikerjakan
meninggalkan sunnah disengaja, yang sunnah sujud sahwi ini kada batal juga sembahyangnya, tapi tetap disunatkan sujud sahwi. Pertama, meninggalkan tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu di situ ada dua macam yang sunat abad. Pertama duduknya, yang kedua bacaannya. Orang meninggalkan bacaannya otomatis tertinggalkan juga duduknya. Tapi ada juga orang duduknya aja tapi berdiam. Ada membaca tasyahud awal duduk ya. Berarti disunatkan juga sujud sahwi. Walaupunnya duduk aja mencongkong. Nah, jadi mun meninggalkan tasyahud awal bacaannya tertinggalkan tak dua kali itu. Meninggalkan duduknya lawan bacaannya. Nah, kedua-duanya itu bila ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja sunnah sujud sahwi. Kedua, meninggalkan kunut subuh. Meninggalkan kunut subuh sengaja atau kada sengaja sunnah sujud sahwi. Dan kunut, nah ini jawaban yang pertanyaan semalam. Dan kunut pada witir, kunut witir pada nisfi akhir pada bulan Ramadan. Nah, nisfi itu separuh bulan Ramadan dari tanggal yang 15 16 dah sampai tuntung Ramadan. Witirnya tuh sunnah bakunut. Ada pertanyaan semalam lah. Nah, kayak apa tuh? Ingat atau sengaja meninggalkan sunatkah sujud sahwi? Di sini menjawab termasuk sunat juga sujud sahwi. Jadi sunat sujud sahwi adalah bila tertinggal kunut subuh dan tertinggal kunut pada sembahyang sunat witir di nisfu akhir pada bulan Ramadan. Nah, mun kada digawi pang kada apa-apa juga. Cuma disunahkan. Nah, itu disunahkan. Ketiga, meninggalkan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud awal dan pada kunut yang tersebut itu. Jadi di tasyahud awal kan ada salawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak situ titik kada digawinya, enggak yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung aja berdiri. Tertinggal salawat. Nah, atau di kunut. Kan ada salawat tuh yang wassallallahu ala kada dibacanya tuh langsung dia turun sujud. Nah, sengaja atau kada sengaja disunahkan sujud sahwi. Jadi salawat di kunut, salawat di tasyahud awal itu bukan bagian tasyahud awal, tetapi bacaan setelah tasyahud awal. Beiringan ya kita. Nah, tertinggal salawatnya itu sunnah sujud sahwi. Keempat, meninggalkan salawat atas ali Nabi, alu Nabi, keluarga Nabi yang ada di dalam tasyahud akhir. Hah? Jadi bacaan tasyahud akhir itu batasnya ingat bacaan tasyahud awal. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ingat situ aja. Tetapi sunat abad, sunat setengah wajib menyambung dengan wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekalinya ditinggalnya wa ala ali sayyidina Muhammad, maka disunahkan sujud sahwi. Nah, ini sujud sahwi yang meninggal wa ala ali itu wa ala ali sayyidina Muhammad langsungnya salam, ya kan? Berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung salam. Kada dibacanya wa ala ali itu berarti sujud sahwinya itu sesudah salam. Ya kan? Nah, sujud sahwinya sesudah salam. Tapi jangan sampai dulu ada antara imbas salam itu ada gerakan-gerakan yang banyak tuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum di hati kita berpikir, oh aku tuh tinggal wa ala alinya. Nah, imbah tuntung salam langsungnya sujud pulang. Sujud sahwi. Tapi mun sabasalang berjalan ke dapur bolah kopi, berarti babulik pulang, aku sujud sahwi aja. Kada sah lagi tuh. Kalau gerak sedikit aja masih sah. Gerak misalnya mandak kopiah kah, masih di tempat aja masih itu. Lalu sujud sahwi karena kada ingat tuh masih dibolehkan. Tapi kalau sudah berjalan ke dapur, nah itu kada kawa lagi itu termasuk gerak yang banyak narannya. Demikian lagi sunnah. Nah, ini di luar dari yang 4, ada tambahannya lagi. Demikian lagi sunnah sujud sahwi sebab mengerjakan pekerjaan yang tiada membatalkan sembahyang dengan sebab lupanya. Jadi bidigawi kada batal sembahyangnya karena lupa apa, kada ingat.
tatambahi rukun kah? Ya kalau amun sengaja batal tuh tatambahi rukun sembahyang subuh 2 rakaat saja ditambahinya jadi 3 rakaat. Kalau sengaja batal sembahyangnya. Nah, ini kada ingat sebab lupanya. Nah, maka itu pun sunnah sujud sahwi. Nah, dan membatalkan jika disengaja, ya kalau seperti berkata-kata sedikit. Nah, berkata-kata sedikit ini sebab lupa, atau makan yang sedikit sebab lupa. Jadi ada bepandir, misalnya kayak ini. Kita sembahyang lah, sembahyang zuhur. Lalu kuitan kita mengiau, sudahkah ke pasar aja? Nah, pian kada ingat pada sembahyang, tak jawab inggih ya pian. Padahal pian sembahyang, kada merasa, kada sadar bahwa sembahyang. Nah, inggih itu kalimatnya, katanya handap aja kada banyak. Ibah tak ucapakan hanya sadar soal sembahyang. Batal lah sembahyangnya, kada batal karena kada sengaja. Kada sengaja. Nah, maka karena kada sengaja ini lupa aja kita, dan pemandirannya itu sedikit, kada banyak, kada batal sembahyang, tetapi sunnah sujud sahwi. Atau misalnya makan yang sedikit, sisa ayam di salah jari itu, nah kebiasaan bang ada sedikit makannya ditaguknya kada sadarnya pada sembahyang tapi sedikit. Nah, syaratnya inya lupa bahwa ini sembahyang. Yang syarat yang kedua sedikit makanannya ditaguknya, batal kan sembahyang? Kada batal, tetapi sunnah sujud sahwi. Nah, misalnya bang 2 syarat kada memenuhi, kada sedikit banyak, biar kada ingat tetap batal. Kenapa? Ini banyak. Sebab jarang ada yang banyak tuh kada ingat, bapadah kada ingat bisa. Sapiring, noh kada ingat aku aja. Sembahyang lain yang puasa ada apa-apa. Sapiring tuh kada ingat. Ini puasa, ini sembahyang tuh kan dalam keadaan Allahu Akbar. Kada ingat sapiring mustahil tuh, rasa kada masuk akal tuh nah. Sama bepandir itu juga. Ini aku kalau kada ingat ya bepandir cuma banyak pemandirannya kayak tadi. Oi, toh aja jadi yang kuitan. Sudahkah ke pasar? Inggi, sudah mai ulun ke pasar yang berdahulu kan ulun biasa mendatangi berdudi jangan panjang enggak ada kisahnya. Banyak pemandirannya walaupun kada ingat tetap batal. Karena banyak dan itu jarang terjadi. Jadi bila inya bapandir sedikit atau makan sedikit karena kada ingat, sembahyang kada batal, tetapi sunnah sujud sahwi. Atau melebihi sesuatu rukun dengan sebab lupa, seperti menambah ruku, 2 kali ruku, ibah ruku, i'tidal, aturnya sujud ruku pulang sidin. Nah, atau rakaat tambahi rakaat karena lupa. Nah, dengan lupa, maka pun ibah nita gawi sudah hanya sadar bahwa 2 kali. Nah, itu sujud sunat sujud sahwi kada batal bang ninto. Dan demikian lagi sunnah sujud sahwi jika ada ia syak pada sesuatu rukun sembahyang. Maka jika ia syak pada meninggalkan ruku atau sujud, atau syak pada meninggalkan rakaat, maka wajib diperdapatinya akan dia. Arti diperdapatinya dikerjakan. Ragu-ragu 3K 4 gawi 4. Sudahkah ruku belumkah? Sudahkah belumkah? Sudahkah belumkah? Gawi ruku. Sudahkah sujud yang kedua ini belumkah? Gawi. Nah, karena kita ragu-ragu, kemungkinan bisa saja sudah menggawi. Kita gawi 2 kali gawi narnya. Nah, maka disunnahkan sujud sahwi. Tapi ini ragu-ragu kan? Tapi wajib jasidin memperdapatinya. Nah, dilebihi akan dia. Kemudian sunnah ia sujud sahwi titik. Nah, itu beberapa diantaranya. Nah, masuk juga kita waktu membaca tasawuf awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hingga situ aja lah. Berdiri sakalinya pian tambahi wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim jana. Panjang kisah lokon itu. Itu pun hanya sadar kita ini bacaan tasawuf akhir. Nah, itu pun sunnah sujud sahwi juga. Bermula kaifiat sujud sahwi itu yaitu arti kaifiat tata cara sujud sahwi itu yaitu engkau sujudkan 2 kali sujud. Engkau bersujud, sujudkan 2 kali sujud.
Kemudian daripada habis membaca tasyahud akhir, arti kemudian itu sesudah tasyahud akhir tuntung, dahulu daripada salam. Arti dahulu itu sebelum daripada salam. Tuntung tasyahud akhir sebelum salam. Di situ letaknya sunnah sujud sahwi. Berapa kali sujud? 2 kali sujud. Maka engkau bangkit daripada sujud itu hingga duduk betul. Kemudian lalu memberi salam. Nah, itu tata caranya. Jadi misalnya majid, ya misalnya sampai ke majid nih. Nah, lalu hendak salam, kainnya dulu. Lalu kita berniat dalam hati, aku sujud sahwi karena apa tadi? Oh, karena tatambahi rukun. Sambat di hati aja menyambatnya berniatnya. Aku sujud sahwi karena tertinggal tahiyat awal. Itu wajib berniat. Jadi itu niatnya wajib. Termasuk rukun sujud sahwi adalah berniat. Imbah itu hanya gawi sujud. Bacaan sujud yang biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sekali atau 3 kali. Imbah itu hanya duduk pulang. Nah, duduknya itu kudu sah bacaan. Tetapi duduknya tadi bertumaninah. Seukuran kita membaca subhanallah. Imbah duduknya duduk yang kayak duduk antara 2 sujud dah. Nah, sujud pulang sekali. Baca pulang subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Atau boleh juga kita membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Tetapi afdal mana? Ujar dalam kitab Mabadi Ilmu Fikih, la afdal membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, itu. Jadi boleh bacaannya 2 macam tadi lah. Yang penting sujudnya itu yang wajib. Yang wajib, yang mengerjakan sunnahnya itu nah, yang termasuk rukun. Misalnya berdiam aja ada bacaan. Sujud, berdiam, duduk, berdiam, sujud, berdiam, duduk, hanya salam, bolehlah. Hasil aja juga. Karena yang disunnahkan untuk menapal ketertinggalan tadi sujudnya ninto, bukan bacaannya. Paham apa ya nih? Sujudnya ninto nah yang menapal ketertinggalan tadi atau yang menapal yang rusak tadi. Nah, itu tata cara kaifiat sujud sahwi. Bermula makruh di dalam sembahyang itu 11 perkara. Nah, ini gawian makruh. Arti makruh dihindari bapahala, digawi kada berdosa bang. Cuma kada bapahala atau mengurangi pahala yang ada. Tergantung tingkat kemakruhannya. Mengurangi pahala. Bahkan ujar guru Bahari itu kada bapahala lagi. Tetapi sah-sah aja sudah. Pertama, makruh berpaling muka ke kiri dan ke kanan, melainkan karena hajat. Di dalam sembahyang ada orang lalu melihat, maka sampai hilang orang tuh hanya rampin untuk melihat. Jadi ke kanan, bila arah ke kanan, arah ke kiri melihat. Makruh hukumnya. Kecuali ada hajat. Kita harus sembahyang. Sekalinya anak kita berjalan, kita lihat dia kemana berjalan. Ya kalau itu boleh itu. Jangan ada dilihat kalau kebina menuju mana kah? Nah, dilihat ya nah. Tapi ngatakan yang bergerak ini, yang baulang aling ini kepala. Jangan umpat dada. Bila dada umpat berpaling, batal sembahyangnya. Sebab dada ini wajib menghadap kiblat. Bilanya sudah miring dari menghadap kiblat, berpaling dari menghadap kiblat, walaupun miring sedikit saja batal sembahyangnya. Jadi kepala aja yang bercungak-cungak kayak itu. Kedua, makruh melihat ke atas. Makruh juga. Sembahyang di lapangan, lalu pesawat ke atas melihat. Ketiga, atau bisa juga bunyi dabuk, ya bunyi apa kegugur di atas masjid nih bunyi mendagum. Lalu di hati nuklir sakoleh aja. Ke atas melihat makruh juga tuh. Ketiga, menyingsing kain tapih atau rambutnya. Nah, rambut panjang misalnya, oh ya sembahyang tuh. Oh aja. Nah, itu makruh tuh. Kada nya biarkan dia tahu rek harus dising atau apa tapih sing tapi. Kalau geraknya tahu bang, gerakannya asal jangan sampai 3 kali aja kada batal. Jadi sekali atau 2 kali. Kalau sampai 3 kali batal sembahyangnya. Nah, di sing-singnya tapi itu hukumnya makruh.
Kenapa? Karena manggawi gawian yang kadada disyariatkan dalam sembahyang. Kadada. Keempat, menaruh tangan di atas muntung mulutnya. Nah ini orang kadada gawian. Nah jam muntung kayak ini kah? Asa kadinginan kah atau asa kapanasan atau asa bedabuk atau kayak apakah aja? Waktu sembahyang sah lah, sembahyang sah aja. Asal jangan angka ini hanam, ini batal sembahyangnya. 3 kali gerakan. Kalau nyangka ini aja, itu apa? Atau nah aja. Atau BP kabar aja. Ini tak masuk muntung, masuk anggota tubuh yang lain lah bila ini aja sembahyang. Sah aja sembahyangnya, cuma makruh. Karena menggawi pekerjaan yang kada disyariatkan. Yang kelima, berdiri di atas 1 kaki. Kayak bodoh kayak 4 latihan Saulin juga nih. Oh ya sembahyang lawas berdiri 1 kaki. Sah lah, sah tapi makruh. Keenam, menahan kencing atau menahan berak. Nah, yang makruh nih kayak ini. Menahan kencing dan menahan bahiran. Ini ada dua keadaan lah. Ada kita yang makruh ini nah. Kita ini baru lagi sembahyang. Cuma perasaan diri hendak bahira, hendak bakami. Hendak mana bahira, hendak bakami, cuma tahani dulu. Sebab bin aku bakami dulu atau bahira dulu bisa tadudi kena bisa masbuk dulu. Lalu sembahyangnya itu makruh hukumnya. Atau kita seorangan juga sembahyang kada berjamaah. Mun aku bakami anu kena kada di awal waktu. Bakami hae dulu apa kayak sembahyangnya dulu ditahaninya tuh makruh tuh. Karena walaupun yang dicarinya awal waktu. Nah, itu yang makruh. Misalnya, Bang, ini posisi yang kedua. Nah, kita hendak sembahyang tadi normal-normal aja kada ada bahira, Bang. Hendak bakami ada juga. Allahu Akbar, sembahyang zuhur. 2 rakaat sudah berlalu. Pas rakaat ketiga bunyi gemuruh di parut. Oh, hendak benar. Ini kada makruh. Kayak apa nih? Teruskan sembahyang. Sampai apa? Sampai tuntung. Kecuali tak keluar hanya batal. Nah, itu. Jadi ini kada makruh karena datangnya saatnya saat wayah kita sembahyang. Paham itulah. Nah, makruh tuh hendak sembahyang ditahani, digawinya sembahyang, itu makruh. Yang ketujuh, sangat ingin kepada makanan atau sangat dahaga. Nah, sama kasusnya hendak sembahyang. Parut lapar benar, makan dulu sama kayak puasaan tuh itu tuh. Jadi ujar yang pimpinannya kita anu aja. Minum banyu aja dulu. Betul sambil maghrib dulu. Jadi jauh seikung maka aku lapar parut aja. Nah, ya kalau ada kawan jadi ayo ya makannya dulu ya. Kalau ambil pertengahan secara umum manusia tuh bilanya lapar hendak makan dulu kanyang-kanyang, bila sudah kanyang hanya sembahyang. Kayak itu. Nah, tapi Pang misalnya Pang sembahyang zuhur 2 rakaat sudah zuhur 4 rakaat 2 rakaat imbah tuh hanya kalaparan parut hendak makan. Itu tentu akan kada makruh itu menahan lapar. Karena datangnya lapar pertengahan sembahyang kada makruh sama nang kayak tadi bahira juga. Kedelapan, berludah pada pihak di hadapan kita atau pada pihak kanan. Ada sesuatu di muntung sisa bakas racikan ayam kah bakal diludahkan di hadapan, meludahkannya makruh. Atau sebelah kanan makruh, sebelah kiri Bang mau ada orang makruh juga. Ini kisahnya ada orang seorangan sebelah kiri. Namun ada kiri kanan, ada manusia jangan diludahkan. Kayak apa caranya? Ambil long tangannya. Nah, gugurakan ke bawah. Itu. Ambil. Tuh ketiknya ke higa. Jadi gitu juga. Jadi yang maksudnya ke kiri ini bila orangnya ada. Mun ada tetapi makruh juga ada boleh. Kesembilan, menaruh tangan di atas 2 lambungnya, bakacak pinggangnya kita sembahyang. Nah, ada boleh kayak ini bakacak pinggang. Ini lambung dong nih sembahyang kayak ini noh. Sah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahir sah aja nih. Cuma kada beadab makruh. Udah kayak menantang Tuhan gitu. Ke-10, berlebih-lebih menundukkan kepalanya pada ketika rukuk. Jadi pernah terjadi ini di suatu daerah di Indonesia, tepatnya di Kutub Utara. Nah, sujud, rukuk kan gini juga. Rata antara leher lawan belakang rata.
ada orang kutub utara nih kayak ini. Parak bener lawan anu mentangan awak tinggi nih. Parak bener lawan lantai kepala nih. Nah, ini berlebihan darahnya. Itu makruh hukumnya. Ke-11 makruh sembahyang di dalam hammam. Nah, ini makruh. Hammam itu kamar mandi. Karena di situ kan orang mandi itu macam-macam bisa bakamih di situ juga ya kalau hukumnya kada najis segala macam. Nah, itu hammam itu kamar mandi. Termasuk juga tempat-tempat yang yang dikhawatirkan ada najis tuh makruh di situ sembahyang. Itu tempat pemandian. Dan lagi makruh sembahyang pada tengah jalan orang lalu lintas, nah bacanya itu nah. Pada tengah jalan orang lalu lintas makruh hukumnya. Mun mengganggu orang jadi haram. Ini kan dilihat kada ada orangnya aja tengah jalan tetap makruh, itu yang makruh. Mun nyata orang lalu lalang kita di situ mengarasi itu haram hukumnya. Makanya kita hati-hatilah, ini makruh nih bisa mendekati ke haram. Jadi kalau ada acara-acara apakah itu hati-hati benar kalau mengganggu jalan umum tuh nah. Pada kau sembarang kita. Sebab jalan umum ini jalan umum, lain jalan orang sembahyang. Ini bisa kadang-kadang misalnya jamaah kan meluber ke apakah sampai ke jalan umum tuh hati-hati. Jalan umum juga kada boleh kita mengganggu jalan orang tuh nah. Dan lagi makruh sembahyang pada tempat membuangkan tahi binatang. Makruh. Di situ kita membuang tempat tahi binatang. Kita sembahyang di situ walaupun kada kana binatangnya, tahinya kada apa-apa. Kan betikar juga. Tetap hukumnya makruh. Tahi binatang tak apalagi tahi manusia begini ya. Nah, makruh kenapa? Baunya dingur-dingur sembahyang ya, Pak. Dan lagi makruh sembahyang pada tempat perhimpunan. Nah, tempat perhimpunan tuh tempat keramaian ya kita. Makruh juga karena kita ngalih khusuk. Ada yang baku riyak lah, ada macam-macam Nah. Dan lagi makruh sembahyang pada tempat orang kafir menyembah berhala. Dalam gereja sembahyang makruh hukumnya. Makruh, arti makruh itu ada berpahala lagi, tapi sah aja. Itu hukumnya makruh beribadah di situ. Sembahyang di situ makruh. Misalnya bang kayak ini lah. Jam 2 sehingga habis jalan. Jam 2 sudah ada nih. Salja hari hujan lambat. Kada ada kata Tuhan. Sekalinya ada gereja. Masuk kayak gereja yang singgah. Ujar pada tanya silahkan masuk. Betaduh dulu di sini. Betaduh itu situ dulu. Sakanya belabat parak jam 3 sudah. Jam 3 ini kan asar nih. Seorang belum berjuhur. Hujan tadi kan jam 2, cakanya kita kada singgah. Jam 2 seperempat kan sampai ke rumah. Sempat berjuhur. Cuma karena hujan sehingga jas hujan kada ada. Nah, amun kita kada sembahyang waktu itu bisa tak keluar waktu. Nah, maka kita sembahyang itu namanya darurat. Hilanglah hukum kemakruhan. Walaupun kita sembahyang dalam gereja jadi boleh benar-benarnya. Nah, paham lah nih. Jadi penting kita tahu juga keadaan situasi itu nah. Jadi ada sesuatu yang makruh, jadi hukumnya hilang makruhnya. Karena ada sesuatu sebab atau alasan. Kada aja aku makruh aja sembahyang kada usah aja manggawe makruh aja. Seorang keluar pada waktu itu malah haram hukumnya. Nah, itu dan lagi makruh sembahyang di tempat kubur yang suci. Nah, kuburnya bersih aja, sembahyang di atas itu makruh hukumnya. Dan demikian lagi makruh dalam sembahyang itu meniup sampah yang pada tempat sujudnya. Ada ratika, apakah daun kah, apakah di barak sujudan bila hendak sujud tiupnya selalu menyalalu. Nah, itu hukumnya makruh juga. Dan meratakan pasir yang pada tempat sujudnya. Nah, sembahyang nojos. Tangan pasir masa adanya aja tangan pasir dah ada apa Aduh sayang bina makanya menghadap membersih itu sebelum sembahyang. Nah dia atau dia hendak sabut tangan enggak itu. Jangan wayah sambil sujud sambil bebersih. Nah itu makruhnya lah. Bermula sunnah. Nah bermula sunnah ini kisah bahasa pulang. Arti sunnah dikerjakan berpahala. Kada digawi bang kada berdosa. Cuma rugi Bermula sunnah sembahyang di dekat diwal, yakni jidar. Jidar itu dinding ya kita. Atau di dekat tiang. Caka kita dalam masjid itu parak tihang-tihangnya tuh nah.
diulah di hadapan kita, itu hukumnya sunnah. Kenapa? Sebab orang lalu tuh kada kawa, karena terhalang dinding nih tuh. Atau misalnya kita di sap pertama kan menghadap dinding, itu sunnah juga. Sunnah sap pertama, sunnah pulang ada dindingnya pulang. Jadi orang ada kawa lalu di hadapan. Nah, atau ditaruh di hadapan itu sesuatu benda, kan misalnya dinding kada ada, apa kada tiang kada ada, andak tajak kai tungkat, atau ditaruh tungkat yang menandakan bahwa kita sembahyang, itu hukumnya sunnah. Dan sunnah dihamparkan pada tempat sembahyang itu sesuatu seperti tikar, nah, atau kain, atau sajadah. Sunnah hukumnya bersajadah. Jadi amun kita sudah bersajadah sembahyang atau memberi tanda bahwa kita sembahyang, ada lalu di hadapan kita. Yang lalu ini orangnya berakal, maka boleh kita menghalangi. Nah, aja kita halangi. Tetap mengarasi simbah. Boleh. Simbah tuh ditander. Kalau di dalam kitab tuh bunyinya padribuhu, pukul. Maksudnya kita simbah aja kita. Kalaunya bakal orangnya. Tapi kalau kananakan, walaupun kita sudah bersajadah, tapi kananakannya ada bakal. Nah, biarkah hanya berlalu, ada apa-apa Atau orang hendak berudu, ini kisah sasak nih kalau ada masalah nih tuh. Orang hendak berudu, di sini padat kita halang-halangi, ngaji kita, nah nggak ada kawan itu, ngalih kena. Punya kada paham ya, bisa dikan tak. Nah, tapi misalnya kita kada memberi tanda bang, sajadah kada ada, di muka dinding kada juga, tungkat kada ada, banakan kita sembahyang, orang lalu di hadapan kita padahal parak-parak benar, paling kesakilan muahnya lawan kita. Siapa yang salah? Orang tuh kada berdosa, yang salah kita. Tiwas kada bahabar. Ya kalau yang bahabar tadi, yang beri tanda tuh bahabar, nanti baru kita sembahyang. Bermula batal sembahyang itu sebab berkata-kata yang disengajanya. Nah, sebab berkata-kata yang disengajanya batal sembahyangnya walaupun sedikit. Dan lagi batal sembahyang itu sebab makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit. Amun kada disengaja kada apa-apa lah. Dan lagi batal sembahyang itu sebab membanyakkan perbuatan di dalam sembahyang seperti memukul, memalu atau memukul dengan 3 palu, bergerak dengan 3 gerakan. Nah, itu batal hukumnya. Tapi ini gerakan anggota lah. Jadi di dalam tubuh kita ini ada anggota, tangan, anggota tubuh, ya Allah batis anggota tubuh. Nah, itu yang bilanya tangan bergerak 3 kali sampai 3 kali batal. Batis bergerak sampai 3 kali batal. Nah, di dalam tangan ada pulang anggota kecil, jari. Di batis ada anggota kecil, jari-jarinya. Nah, kalau untuk anggota kecil ada masalah bergerak banyak. Nah, kayak tangan inilah, tangan. Kalau tangannya bergerak 3 kali batal. Tapi kalau jari ini kan bagian dari tangan, bergerak anak seberapa kali gak ada bapak. Nah, itu. Dan lagi batal sembahyang dengan sekali melompat yang keras. Nah, walaupun batis ini bergerak sekali, tapi babi rangkang belumpat kita beluncat, walaupun sekali loncatan, karena itu termasuk perbuatan yang keras. Di sini bilang keras, maksudnya termasuk banyak narannya seloncatan. Itu tetap batal sembahyangnya. Kada jakon sekali gerak aja, tapi beluncat. Nah, batal itu. Dan demikian lagi batal sembahyang itu sebab kedatangan najis. Kedatangan najis atau bersentuh dengan najis. Nah, gugur tai cacak di baju, kada bersentuh dengan kita, batal sembahyang kita. Kalau tai cacaknya basah lah, mengkaring ada bapak, disimbah aja mengkaring. Tapi walaupun karing jangan jauh dijapai. Amun dijapai disebut bersentuh dengan najis, naranya batal juga. Jadi caranya membuang najis di badan ini misalnya di tangan atau di baju, nah tak tai cacak sini ada. Kalau tai cacaknya karing, simbah ini aja. Itu dimaafkan. Tapi kalau basah biar disimbah tetapinya merikit. Batal ngarannya basuh.
bahasa sembahyang. Nah, misalnya bang kayak ini karing, kita ambil tangan, batal sembahyang. Kenapa? Ini disebut bersentuh dengan najis, itu batal. Makanya disimbah kada bersentuh narannya. Dan lagi batal sembahyang itu sebab kedatangan hadas. Nah, apa itu maksudnya? Bakantut. Batal sembahyang. Aku kada mendengar pangja, cuma baunya ada ya tuh. Sama ada hadas besar atau hadas kecil. Dan lagi batal sembahyang itu sebab berpaling dadanya daripada kiblat. Nah, ya lah. Berpaling dadanya. Ini kebanyakannya nih wayah kita hana salam tuh. Nanti ada orang kada-kadasaan nih. Assalamualaikum warahmatullah. Lawan dada-dadanya. Assalamualaikum warahmatullah. Dada 4 berpaling. Ini yang jar guru bahari itu, maka sudah bacaannya fasih, khusyuk. Harau pas wayah salamnya batal. Nah. Dengan disengaja, munnya sengaja lah. Nah. Dan barang sebagainya, seperti yang tersebut dalam kitab fikih. Nah, jadi di sini kan kitab fikih yang banyak nih tuh pembahasannya. Maka toli di dalamnya. Arti toli itu mutalahi ya. Yang hendak lebih tahu yang banyak lagi masalah pembatal sembahyang tuh. Toli mutalahi di dalamnya dan kitab fikih. Jika berkehendak mengetahui akan dia. Wallah al-muwaffiq. Allah yang memberi taufik. Kita menjawab pertanyaan lah. Pertanyaan nomor 1. Misalnya ada anak umur 3 tahun dan sudah memakai popok waktu kita sembahyang. Lalu kita diragap atau diikutinya atau dinaikinya waktu sujud, apakah sholat kita batal? Batal sembahyang kita. Karena dalam popok itu ada kami. Maka kita disebut menanggung najis narannya. Maka hukumnya batal. Maka kerjasama dua lagi bini. Ya lah, munnya anak kadakawa ditangkapi itu nah kan. Makanya laki sembahyang dulu, yang bini menjaga. Batal hukumnya. Apalagi anak kita tuh belum bersunat. Bapupok pulang, pupuknya seharian gak diganti hibak. Kita sembahyang maham bini kita disujud. Batal itu. Tadi kasusnya tadi menyentuh najis tadi kan. Yang kedua 4 batakun guru. Kayak apa hukumnya sholat tarawih? Tapi sholat wajib yang masih banyak tertinggal, masih banyak yang dibayar atau diqadha. Nah, ini kebiasaannya sadarnya tuh wayah puasaan aja. Seorang belum mengqadha. Itu pulang ruginya. Wayah kada bulan puasa kada dipikir mengqadha. Luput jonarannya. Jadi dibayar, bilainya banyak. Ya kayak inilah bilainya banyak. Maka caranya kan bila imbah subuh berdiri pulang, gawi pulang subuh qadaan. Karena imbah juhur yang kontan berdiri pulang, gawi pulang qadaan juhur. Imbah sembahyang asar yang kontan yang adaan nih begawi pulang, sembahyang asar yang qadaan membayari. Selama apa? Selama 7 tahun misalnya. Kayak itu caranya. Jadi tuntung. Nah, tapi misalnya qadha. Jadi tergantung keadaannya. Kalau keadaannya kita sedikit sehari 2 hari aja dan hendak kita qadha aja, boleh aja tarawih kan Bapak. Walaupun belum dibayar, tapi kan hendak dibayar juga. Ada Bapak boleh aja tarawih. Tapi kalau keadaannya banyak, bertahun-tahun itu. Nah, sambil di qadha, waktu yang kita tarawih itu di qadha. Maka banyakan ya kalau banyak benar misalnya. Nah, jadi ini bolehlah. Boleh menggawi tarawih kalau qadaannya itu kada banyak. Misalnya juhur tadi kita belum berjuhur karena di perjalanan kah, ya kalau lalu malamnya kita tarawih, boleh ya tarawih itu sebab kita panjang mengqada juga juhurnya itu. Jelas lah. Apabila qadaannya banyak bertahun-tahun, nah itu dibayari. Cara membayari kayak tadi. Nah, selama belum tuntung qadaan yang wajibnya tadi, memang kada disunahkan kita menggawi yang sunat. Itu hukum asal, kada disunahkan menggawi yang sunat. Nah, gitu. Jadi bolehlah kada tarawih, boleh kada tarawih. Kenapa? Karena yang qadaan banyak benar lagi. Jadi kayak apa caranya? Gawi qadaannya.
Yang salah nih kayak ini, kayak peguru jauh kada tarawih lah aja, tapi mau kada juga sekalinya. Nah, itu luput tang. Ulun baisi mobil, motor, barak sudah dimiliki lebih 1 tahun, termasuk wajib zakat harta kah? Tergantung kayak inilah mobilnya apa gunaannya. Kalau mobilnya, motornya itu tuh pakaian kita hari-hari, atau sagan kita bawa berusaha juga, tapi bukan itu yang jadi kita perdagangkan, fasilitas untuk berusaha aja. Ke pasar batu tukar misal, ya kalau saya berjualan tuh motornya, mobilnya tadi kan kada segan dijual, kita pakai untuk fasilitas hari-hari aja, itu kada dijakatin itu. Yang dijakatin ini misalnya kita berusaha berjualan apa, misalnya ini nah kayak Haji Yadi berjualan sembako ya kalau, nah maka sembako yang ada di toko nih tuh itu yang dijakati. Sedangkan mobil yang di halaman itu kada dijakati karena itu fasilitas kita hidup. Tokonya pang kada dijakati juga. Kenapa karena kita kada berjualan toko, yang kita jualnya sembako. Kecuali aja pian berjualan toko-tokonya. Tokonya dijual juga, berjualan juga, toko ganti-ganti toko berjualan. Ya, berarti kan toko dijadikan usaha untuk yang berputar. Bahkan dijakati sebenarnya itu. Mobilnya pulang showroom berputar, barangnya itu dijakati kalau jadi showroom. Tapi kalau mobil kita pakaian hari-hari, fasilitas hidup, anak ke pasar bermobil ninto, matar anak mobil ninto, maka mobil ini kada dijakati. Paham lah nih. Nah, walaupun mobil itu digunakan untuk berusaha juga, kada dijakati. Sebab kita kada menjual mobil, kecuali aja mobil itu jadi barang dagangan kita. Nah, hanya dijakati. Paham ya lah. Sekali contoh lagi nah, berjualan sembako tadi tuh. Di situ ada tempat-tempat kita mengandak kaca-kacanya benarnya tuh. Rak. Nah, rak laci ya lah. Rak tuh macam-macam. Rak tuh kan usah dinilai, dihitung kan usah. Karena kita kada berjual rak. Yang kita jual barang dagangan sembakonya nih tuh. Yang mana yang diperdagangkan itu yang dihitung. Sedangkan fasilitas untuk menopang kelancaran kita berdagang tuh ada dihitung. Tokonya ada dihitung, tanahnya tempat kita berjualan ada dihitung karena kita ada berjual tanah. Nah, paham lah nita. Nah, termasuk mobil. Nah, barak bang, baraknya kada dihitung karena kita kada juga jual barak. Penghasilan dari barak itu yang dihitung. Penghasilan dari barak tuh dihitung. Sampai ke nisabnya, biar sampai haul berapa kali haul, mungkin sampai nisab pada wajib zakat juga. Berpuluh-puluh kali haul udah 10 tahun sudah, tapi duitnya habis-habis sehari-hari juga. Mana yang dijakatakan? Bisi barak sebuah misal, sebulannya orang 1 juta. 1 juta tuh habis pemakan kita sebulan, kada wajib zakat juga itu, walaupun sampai haul. Wajib zakat ini apabila penghasilan kita tadi lebihan dari biaya hidup. Nah, biaya hidup kan 5 semalam gitu lah. Pemakan, pakaian, keganaan, pendidikan, kesehatan, lebih dari itu mencapai 90 gram emas nilai lebihnya tadi. Dan 90 gram emas itu tadiam di diri kita, jadi milik kita, ada digunakan, bisa tadiam di bank, bisa dilaci duit, terserah aja. Selama apa? Selama 1 tahun. Maka wajiblah zakat. Nah, misal pian besi barak misalnya 100 buah. Per bulannya penghasilan dari barak ninto banyak. Pokoknya cukup benar saking kita kebutuhan sebulan. Dan sebulannya itu berlebihan dari kebutuhan kita nih. Berapa lebihannya? Lebihannya 10 juta sebulan. 100 buah pang besi barak. Nah, 10 jutaan ini kali 12 bulan berapa? 120 juta. Lebih dari nilai 90 gram emas. Maka wajib zakat. Paham lah? Nah, wajib zakat. Itu maksudnya. Jadi baraknya itu kada dijakati, penghasilan dari barak itu yang dijakati.
Jelas saya itulah, termasuk motor gitu juga, mobil sama aja. Tanah gitu juga. Seandainya punya lebih satu mobil, motor atau rumah yang cukup haulnya, apakah hukumnya zakat harta juga? Sudah tadi dijelaskan lah. Itu tadi ya. Bagaimana cara menghitung bayarnya, apakah tiap tahun? Nah kayak tadi teh. Kalaunya mobilnya berapa buah, kamu bilang ada masalah. Kalaunya bukan untuk diperdagangkan, maka mobil itu sebenarnya aset kita atau milik kita yang di rumah yang dipakai hari-hari. Ini ada orang sugih kan, mobil ini sagan ke pasar, mobil ini sagan matar anak, mobil ini sagan di jalanan. Nah, ini kada di Jakarta nih, kada aja setahun sekali pang kada di Jakarta juga. Lalu kayak apa? Bersedekah aja mungkin hendak. Bersedekah aja. Kada di Jakarta kenapa? Pakaian mang, pakaian kita. Pakaian lain pakaian lah. Nah, jadi bila sudah pakaian kita hari-hari itu kada di Jakarta. Yang mana di Jakarta? Yang dijadikan barang dagangan kita tuh, nah jadi usaha itu yang di Jakarta. Kayak apa menghitungnya? Tadi dikumpulkan dulu barangnya, mana yang lebihan tadi kan? Lebihan dari biaya hidup dikumpulkan berataan dihitung. Oh sekalinya mau dinilai paling 40 juta kada sampai 90 gram emas, kada wajib zakat. Lalu kayak apa aja? Bersedekah tadi. Jangan juga alhamdulillah kada berzakat aku aja. Luput nang kayak itu. Tersalah juga nih tuh. Nah, imbah nih itu pulang yang penting kita tahun lah. Nang kayak tabungan. Tabungan itu kan duit yang kada terpakai. Ya kada. Duit kada terpakai. Tentu tabungan itu hasil dari kita berusaha. Maka termasuk juga di Jakarta. Hasil dari berusaha. Sebab kenapa kadang-kadang bila kita hendak menambah modal, ambil tabungan juga. Berarti termasuk bagian duit dari berputar narannya. Maka yang di duit yang di tabungan itu wajib juga di Jakarta. Tapi dilihat dulu berapa totalnya. Mun totalnya 10 juta aja ada wajib zakat. Oh, sekalinya mulai bulan ini nah, di bulan April nah, sekalinya di tabungan tuh mencapai sudah 70 juta. Lebih 90 gram emas ya kalau. Tetapi hanya bulan ini saja. Sedangkan bulan-bulan sebelumnya 10 juta. Lawas saya sudah basi tabungan tuh lawas sudah bertahun-tahun aja cuma 10 juta. Itu kada dihitung tuh. Nah, lalu kita hanya bulan ini yang isinya tabungan 70 juta nih. Nah, wajiblah zakat bulan puasa ini. Kada wajib zakat. Belum kenapa? Belum setahun yang lebih dari nilainya 90 gram emas. Yang asal-asalnya kan belum mencapai 90 gram emas. Paham lah ya nih? Jadi yang lebih setahun itu tuh capayakan nilainya dulu. Hanya yang nilainya mencapai 90 gram emas tuh tagana di tabungan kita sampai setahun. Nah, itu hanya wajib zakat. Jadi jangan dipandang lawasnya menabung. Biar bertahun-tahun menabung isinya yang kada dihitungin tuh. Oh sekalinya hanyar aja bulan ini mencapai aja situ aja sudah wajib zakat lah. Belum juga karena hanyar aja. Yang 70 juta tuh hanyar aja. Nah setelah dihitung di total, jadi caranya tuh kayak itu yang mana-mana yang wajib zakat. Caranya dua tadi dilihat, sampai haul, sampai nisab, sampai setahun, sampai mencapai 90 gram emas. Nah hanyar di total dikumpulkan, dihitung. Seberapa duit dihitung, ambil 2,5% dikali 2,5%. Yang keempat, mendengar di YouTube ceramah. Apakah sah sudah menuntut ilmu? Sebab ulun paling-paling seminggu sekali kau ke majelis. Tugin kada tantu juga. Berhubung bulik bagawi kalapahan. Lalu mendengarkan saja di YouTube. Sahkah sudah menuntut ilmu? Belum sah lagi. Itu sebenarnya mendengar, mustami'. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au sami'an. Kalau mendengar iya, kalau menuntut ilmu belum. Lalu amun kita hendak mendengar di YouTube, hendak menuntut ilmu, kayak apa caranya? Nah, bak kitab. Jadi walaupun kita
perantara YouTube, tapi kita berkitab juga, beradab juga, duduk juga, mendengari juga, berkitab juga. Walaupun jaraknya jauh, tapi kita mesti rutin. Maka itu disebut menuntut ilmu. Walaupun kada terkumpul lawan gurunya dalam satu tempat. Kalau kita wayah-wayah, pin kata wayah-wayahnya betul tadi nih. Wayah tu gin wayah-wayah juga japian. Tu gin kalapahan han japian betulis han pulang di sini nah. Tu gin kada tantu juga japian. Berarti lain menuntut ilmu itu kada tantu. Orang menuntut ilmu ini terjadwal, terencana dan ada kesungguhan. Bukti terjadwal terencana turun terus atau melihat terus di YouTube. Bukti ada kesungguhan berkitab. Itu menuntut ilmu darahnya. Kalau yang menurut pian tadi nih masuk juga bang, cuma masuk ke pintangan samian, pendengar aja kita. Nah, bapak halal juga mendengari. Cuma levelnya derajatnya tertinggi menuntut ilmu. Jadi syarat disebut menuntut ilmu itu terjadwal, terencana dan ada kesungguhan. Itu disebut menuntut ilmu. Jadi gurunya berkitab, kitanya berkitab juga. Walaupun jaraknya jaraknya jauh. Via YouTube tadi teh atau via Facebook. Nah, boleh aja ada masalah. Yang penting kitanya kayak apa? Kalau kitanya sambil mendengar sambil berabah-rabah, itu pendengar sebenarnya. Pendengar. Bapak halal juga, bermanfaat juga. Coba derajatnya tertinggi yang menuntut ilmu. Nomor 5. Apakah salat sah jika kita bermakmum pada imam yang tidak bermadhab dari salah satu 4 madhab? Dalam hal ini Salafi, Wahabi, mohon pencerahannya. Dasar bujur pun belum cerah lagi harinya nah. Hujan. Sebenarnya kita ini kalau dari segi berpikir, orang yang mengaku keluar dari madhab pun sebenarnya yang digawinya ya aturan madhab juga. Sembahyangnya gawe itu dari gurunya di mana melihat yang rukuknya nang kayak itu berarti sudah aturan madhab sebenarnya. Jadi kita nih bapak dah berharap mengaku keluar dari madhab ya kada kawa sebenarnya. Yang kita gawe itu ya aturan orang sudah yang bermadhab. Aku juga hendak Quran kembali kepada Quran dan hadis saja aja. Kada kawa tetapi melihat perguruan seorang juga. Nang kayak ini rukuk kada sujud janganlah. Datang di mana seorang tahu. Nah, sedangkan guru kita tuh bermadhab misalnya. Jadi secara sunnatullah sudah kita ini kada khawatir lepas dari madhab sebenarnya. Mau pati orang yang di atas. Nah, cuma amun ditakunakan sahkah kada kita menuntut orang yang kada bermadhab? Dilihati kalau gawian sembahyangnya cara model kayak kita juga, rukuknya kayak rukuk kita juga, sujudnya kayak sujud kita juga, itu sah aja. Walaupun ini sebetulnya orang Wahabi, itu sahaja. Tetapi kita khawatirnya sesuatu yang di hatinya itu keluar dari etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu aja. Nah maka ini pernah dilakukan oleh guru kita Bahari. Ini guru bekisah, guru sekumpul. Ada ulama besar Bahari di Makkah Jasidin yang kada mau lagi sembahyang berjamaah di Masjidil Haram karena imamnya mujassimah. Arti mujassimah itu ya aliran yang memadahkan Tuhan tuh di aras bertempat, itu mujassimah darahnya. Itu sudah rusak etikat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau itu jadi imam otomatis kan etikatnya rusak sudah. Kalau kita mau pati orang yang etikatnya rusak. Nah itu aja. Jadi Wahabi ini lihat dulu rusak ada etikatnya. Kalau kita kada ragu-ragu kada usah diumpati. Kalau ragu-ragu. Tapi kalau kita tahunya etikatnya kayak kita juga Ahlus Sunnah wal Jamaah diumpati kada apa-apa. Tapi kalau kita memandang kepada gawiannya aja, bukan memandang kepada etikat, menang gawiannya aja nih. Inya rokok, kita lihatnya rokoknya kayak rokok kita juga. Sujudnya sama, itu kada apa-apa sah saja kalau memandang kepada gawian. Tapi kalau memandang kepada etikat, jangankan etikat, orangnya etikat bujur-bujur Ahlus Sunnah wal Jamaah aja tanpa fasik, itu makruh diumpati. Makruh bermaksiat terang-terangan. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah bermaksiat terang-terangan, makruh diumpati. Apalagi etikatnya rusak. Nah, jadi yang saran ulun secara pribadi kalau bebuhan orangnya itu jelas-jelas etikatnya kada sama lawan kita, kada usah gin berjamaah di situ ya Allah. Nah, itu.
Yang keenam masalah zakat fitrah. Ulun bisi guru mengaji tapi sidin sugih aja. Setiap tahun zakat fitrah kepada sidin bang. Tahun ini rencana hendak berfitrah kawadah ading ulun yang masih sekolah pesantren. Mana yang terbaik? Yang di zakati fitrahi? Guru mengaji yang sugih kah? Ading kah yang pesantren? Ya kayak inilah kada guru mengaji aja bang. Jadi zakat fitrah itu sebenarnya lil fuqara wal masakin, untuk orang-orang miskin diutamakan. Jadi siapakah? Kebetulan ading kita miskin, julung ke ading. Kenapa orang bahari menjulung kepada bubuhan guru-guru mereka? Karena bahari rata-rata guru-guru tuh miskin. Rata-rata. Jadi kita menjulung ke guru ini karena sidin miskin. Itu sebab alasannya, bukan karena sidin jadi guru. Kalau kita menjulung zakat karena sidin jadi guru, itu kada termasuk asnaf yang 8. Ada. Karena sidin kiai aja, jadi zakatnya salah. Kada itu fisabilillah aja, lain fisabilillah tuh. Fisabilillah yang dimaksud dalam asnaf 8 tuh orang yang berperang, yang berdarah-darah, yang kayak Jurro tuh. Itu bukan yang fisabilillah sembarang. Jadi kalau kita berzakat kepada ulama, kalau ulamanya sugih, kalau kita bujur-bujur melihat kepada asnaf 8 itu kada sah. Kecuali ulamanya paham. Di ulamanya ku terima, tapi karena sidin salurakan pun kepada orang miskin, amun ulamanya paham. Jadi ulamanya berperan sebagai amil, kayak itu bedanya tuh, sebagai penyalur haji sidin. Ada terima sidin, karena jurus sidin kepada yang mana yang dianggap sidin miskin. Nah itu kada bapak. Itu kalau ulamanya paham. Kalau ulamanya kada paham, alhamdulillah jalan pulang, tetap salah itu. Jadi dilihat juga. Sama kalau kita berzakat tuh nah, julung ke masjid, zakat harta ke zakat apakah? Sekalinya digunakan sebagian biaya pembangunan masjid, ada sah atau ada boleh? Wajib kita bahasa pulang berzakat tuh, zakat fitrah, dan bahasa pulang biar zakatnya. Sebab as-shadaqatu tadi lil fuqara, fakir miskin. Nah, jadi kenapa orang bahari menjulung kepada ustadz, guru? Karena miskinnya sidin itu nah, bukan karena keustatannya tadi. Mengetahui sidin miskin atau kada itu gampang, jadi lihat sidin berusaha kada. Amun sidin kada berusaha, miskin tuh. Ya kalau sekali sini bisa surum. Mbah tuh pulang bisi armada bisi perusahaan batubara, tapi kiai ustad. Nah itu harus dijakati lagi nih tuh. Nah jadi pertanyaan pian ini, amun dasar bujur sidin sugih, nah baik ading ya. Nah cuma karena sidin ini guru pian, ustad pian tetap disuruh bahadiah lawan sidin. Nah itu caranya, tetap bahadiah. Nah apa dihadiahi kita sarahain apa yang sidin perlu. Oh sidin ketujuh ini hadiahin tuh. Nah itu. Yang 7, yang terakhir, perempuan melahirkan di bulan Ramadan, maka wajib baginya membayar puasa di bulan yang lain. Kalau seandainya kada membayar puasa, perempuan ini melahirkan di bulan Ramadan, lahir bulan Ramadan, berarti menyusui lah, maka wajib baginya membayar puasa di bulan yang lain. Kalau seandainya kada membayar puasa di tahun itu karena ada sesuatu, apakah ditambah lagi dengan bayar fidyah? Dan apakah bayar fidyah itu bertambah lagi bila sampai 2 tahun atau 3 tahun? Ini panjang pembahasannya ini nah. Bahas gila. Jadi ya kan ada yang hamil, ada menyusui. Nah, bilanya hamil atau menyusui itu boleh berbuka puasa. Kada puasa boleh. Tapi syarat wajibnya kayaknya mengqadha, baik yang hamil atau menyusui wajib mengqadha. Masalah biaya fidyah kan peraturannya sudah ada tadi. Nah, anggaplah inya kada wajib bayar fidyah karena inya khawatir dirinya, berarti kada wajib bayar fidyah, wajib mengqadha aja. Kada wajib bayar fidyah karena yang dikhawatirkan dirinya.
bisa garing, bisa apa segala macam. Atau yang dikhawatirkan dua macam, nya khawatir lawan dirinya atau khawatir lawan anaknya, tergabung dua. Itu pun wajib mengqadah aja juga, kada wajib bayar fidyah. Nah, sekalinya imbah tuntung bulan puasaan, nya menyusui nih, kada kewajiban membayar di bulan Syawal dah. Berapa hari misalnya yang kada puasa nih, misal kada puasa 5 hari misal lah, bulan Ramadan kada puasa 5 hari, imbah hari raya kada kawajunya membayari karenanya menyusui. Kan waktu puasaan tadi hamil nih, mbak itu melahirkan hari raya, imbah hari raya menyusui kada kawajuan puasa sebulan, 2 bulan, 3 bulan kada puasa juga. Nah lihat ya, ada kada di waktu misalnya di bulan Rajab kah, bulan Sa'ban kah, ada waktu luang. Apabila kada ada waktu luang, ada macam-macam, ada haid lah segala macam, ya kalau nah kada ada waktu luang, memang kada ada waktunya, hendak mengqadha ini kada ada waktunya, bukannya sengaja karena kulir karena kada menggawi sengaja tuh nah membayar, memang waktunya kada ada, maka kewajibannya tetap hanya membayar qadha saja, kada bayar fidyah. Paham lah nih. Sakalnya tetamu pulang ke puasa kaina, puasa yang kainanya nih tatamu, tapi masih belum terbayar yang puasa terdahulu tadi, yang 5 bulan tadi. Nah itu dilihati bila inya hendak mengqadanya kada ada waktu, karena ya tadi cangkal tadi teh betul menyusui sih ambil pulang sih din, jadi kada ada waktu lagi tuh hendak membayari. Paham lah nih, bukan karena sengaja kada membayar, kada waktunya kada ada. Nah maka kada bayar fidyah, tetap yang 5 bulan dicatat, 5 hari kada puasa bulan yang dulu tuh catat ya. Nah itu kasus pertama. Kasus kedua kayak ini, nah inya tadi bulan puasaan hamil, ya kalau imbah hamil beranak bulan puasa, punya sebulanan itunya kada puasa, hamil dan beranak segala macam. Nah imbah hari raya anaknya ini tadi kada bersusu di awak, bedut aja, orangnya sihat bugar aja, kada menyusui nih, susu dut aja di awak, berarti kawa puasa narangnya, ya lah kawa puasa. Tapi bulan Syawal kada digawinya puasa, rami berjalanan, karena terus Rajab sampai ke Rajab kada diqadanya juga, padahal jam kada kawa ada waktunya, uyuh kada apa kada, Saban kada diajamnya sampai ke Ramadan berikutnya, maka sebulanan nih, atau yang aja 5 hari barang, nah 5 hari contohnya lah, sampai bulan tatamu bulan Ramadan pulang. Nah maka ini wajib mengqadha tetap 5 hari dan wajib bayar fidyah. Yang 5 hari tadi sehari samut, berarti 5 mud bayar. Itu karenanya ada waktu hendak mengqadha tapi kada diqadhanya, bayar tergantung bilanya 5 hari 5 mud, samut tuh parak 7 on nyola harusnya 6 on lebih sedikit. Nah, misalnya pang bayar fidyahnya kada dibayarnya, kada tahu bang ya. Ya kalau sakalnya kada diqadhanya pulang, tatamu pulang bulan puasa kainanya. Paham lah nih? Dubul berapa kali terlanggar, 2 kali puasa terlanggar dah. Nah dikali pulang. Jadi sedangkan puasanya kada bertambah. Yang 5 kali dibayar apa jadi 5 kali qadhaan tetap 5 hari itu kada bertambah. Ulupang jadi 10 hari, jadi 15 hari kada, tetap jadi 5 hari. Yang bertambah nih itu adalah fidyahnya yang bertambah. Karena fidyah itu sebagai hukuman. Jadi berarti kan 5 mud teteranjah puasa yang dini. Sakalnya puasa kena kali 2 pulang berapa jadi 10 mud. 3 tahun 15 mud. Nah kayak itu tuh. Itu amunnya 5 musyalah 30 hari. Bisa 30 hari kada puasa. Nah lah, masuk bulan puasa 1 Ramadan, haid seminggu. Imbah haid seminggu, ampi haid tapi pindah pusing-pusing kepala. Periksa hamil.
Karena muntah, ada kawa puasa, ya laki kudu puasa gen. Anak pertama nih kita ngalih ya, kudu puasa, ada yang puasa. Nah, sampai itu sebulan ada puasa tuh hamil bang, betul, beranak menyusui pulang. Jadi sebulanan tuh. Tapi menyusuinya paling misalnya sebulan pertama aja, bulan keduanya kadang menyusui, misalnya di dot aja. Berarti kan 30 hari kodaan tuh. Nah, 30 hari qadaan itu wajib diqada apabila ada waktunya. Ada waktu. Ternyata kada diqadanya. Ada di bulan-bulan yang sesudahnya tadi ada waktu, bisa di bulan Rajab misalnya ada kada diqadanya, maka wajiblah bilanya sudah tetamu bulan puasa kaina bang tetamu satu Ramadan kaina dihadap tetamu, wajiblah selain wajib tetap mengqada 30 hari, wajib bayar fidyah 30 mud. 30 mud kurang lebih 15 kilo lebih sakoleh, anggaplah 15 kilo lah anunya berasnya. Sekalinya tetap pulang kena pernah kali pulang tuh kali aja terus jelas saya lah. Nah nih tuh amun qadaan puasanya kada bertambah kurang jadi 60 hari kada amutnya aja yang bertambah. Nah itu wallahu alam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an kar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.